Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. GR-MN Yaris ini anggota baru keluarga kami menggantikan GR Yaris merah. Dan di video sebelumnya saya sudah paparkan sejumlah perbedaan antara mobil ini dengan GR Yaris biasa. Yang jelas ini mobil sangat eksklusif, hanya 500 unit di dunia dan hanya dijual di Jepang. Tapi berkat bantuan Evans Motor, saya bisa masukin 1 unit mobil ini ke sini. Dan mobil ini tidak untuk dipakai harian, jelas. Karena GR-MN Yaris ini adalah mobil homologation spesial, yaitu GR Yaris, yang dicun lagi. Jadi ini adalah tune version, versi tuning dari mobil homologation spesial. Jadi pasti dia sudah dirancang untuk lap time yang bagus, fun di track, benar-benar bisa dinikmati di track balap, karena yang saya ambil ini yang circuit package bukan yang rally package. Dan artinya mobil ini akan dibawa ke sirkuit untuk dinikmati sepenuhnya di sirkuit, karena memang pasti kenikmatan utama mobil ini adalah pada saat ketika di sirkuit. Jadi saya sudah berencana untuk membawa mobil ini ke Mandalika seperti yang saya lakukan ke GR Yaris sebelumnya, kemungkinan di awal 2024. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan naik ini, merasakan impresinya, apa saja beda rasa berkendaranya dibandingkan GR Yaris, serta apakah kita perlu melakukan persiapan khusus untuk Mandalika, kira-kira apa saja yang perlu kita prepare. Oke, sedikit flashback ya tentang GR-MN Yaris ini. Singkatannya adalah Gazoo Racing Meister of Nürburgring, karena ini dicunnya itu di sirkuit Nürburgring, sehingga makanya menyandang nama GR-MN tersebut. Secara overall mobil ini jauh lebih rigid dibandingkan sebelumnya, karena ada 545 titik las lagi ditambah di mobil ini. Dan kemudian materi adhesifnya, perekatnya itu juga bertambah, kalau nggak salah 12 meter lagi dibandingkan GR Yaris biasa. Padahal GR Yaris biasa itu sudah rigid. Kemudian serat karbon di kap mesin, di atap, di spoiler itu membantu menurunkan center of gravity mobil ini lebih ke bawah. Dan hilangnya bangku belakang serta bangku depan itu diganti dengan Recaro yang bucket seat, itu membuat bobotnya berkurang 20 kg dibandingkan GR Yaris biasa. Padahal GR Yaris biasa saja sudah sangat enteng, 1280 kg, ini 1260 kg. Mesinnya, tenaganya itu beda 11 HP dari 261 ke 272, serta torsinya itu dari 370 Nm menjadi 390 Nm. Di video sebelumnya saya bilang menjadi 370, tidak, ternyata menjadi 390. Terlihat tidak besar, tapi yang tidak terlihat mata adalah mesin ini di blueprint ulang. Jadi semua berat pistonnya itu dibuat semirip mungkin. Toleransinya diperkecil supaya mesinnya lebih balance dan lebih kuat menahan tenaga yang lebih besar. Kemudian suspensinya ini bukan lagi suspensi biasa, tapi suspensi balap Bilstein adjustable. Dan dia juga dilengkapi dengan mechanical limited slip differential di depan dan di belakang. Jadi kadang-kadang kalau belok patah tuh kadang-kadang suka ada bunyi klek seperti di mobil balap. Gearbox sama-sama 6 speed manual, tapi final gearnya dan rasionya itu dibuat lebih dekat untuk keperluan sirkuit yang lebih membutuhkan gearbox close ratio. Wing belakangnya ini juga bisa di setel sudutnya secara mekanikal ya. Jadi benar-benar seperti yang di mobil balap beneran, tidak pakai elektronik, benar-benar harus pakai kunci untuk mengubahnya. Serta bagian belakang karena sudah kosong ini ditempatkan ada strut brace di bagian suspensi belakang yang akan menambah rigiditas pula. Untuk warnanya aslinya adalah tarmac black. Dan tarmac black asli ya, benar-benar dari Jepangnya tarmac black. Kemudian sampai Jakarta saya wrap dengan PPF terbaik dari Vicul PPF, dan saya pilih yang finishingnya satin PPF-nya. Jadi timbullah efek doff yang bikin mobil ini jadi lebih garang dan kelihatan kontras dengan panel carbon fibernya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, sekarang kita langsung jalan. Ini baru keluar dari rumah aja ya, udah kerasa mobil balapnya. Jadi kalau saya setengah kopling itu ada bunyi berisik lebih gitu, kayak kopling racing.
Dan karakternya juga seperti kopling racing. Jadi begitu saya udah mau lepasin kopling tuh ada deg-deg gitu. Nggak sehalus kopling biasa dan bersuara ketika setengah kopling. Kemudian pada saat belok patah, itu ada suara dari diferensial. Klek, klek. Kalau di mobil biasa sih pasti kita pikir diferensialnya rusak, tapi ya ini mechanical diferensial seperti ini. Kita tuh bunyi ininya koplingnya. Ini baru keluar aja udah langsung rasanya kayak mobil balap, koplingnya sama diferensialnya. Kita lewat jalan kereta api. Masya Allah kerasnya. Jadi ini kerasnya itu bukan kayak keras mobil normal ya. Ini kerasnya mobil balap ini. Mobil balap tuh seperti ini kerasnya. Karena kan pada saat dibalap kita benar-benar kalau bisa tuh nggak ada limbung gitu mobilnya ya. Dan mobil itu harus bisa lincah, makanya suspensinya harus keras. Ini keras tapi bukan mentul-mentul ya, tapi keras aja. Ini keras mobil balap dengan suspensi balap yang proper. Itu itu kalau ada batu di jalan, itu kerikil aja kita bisa hitungin tuh kerikil, ada berapa kerikil di jalan, kerasa bener dari suspensinya. Dan itu good news karena artinya mobil ini benar-benar di-develop untuk sirkuit, karena nggak mungkin mobil di-develop untuk sirkuit kalau suspensinya masih kompromi untuk jalan raya ya. Suspensi kalau mau bagus di track ya harus seperti ini. Ini emang bukan buat jalan-jalan harian. Yang langsung terasa bantingan suspensinya. Ini keras. Bukan keras kayak mobil normal. Ini kerasnya mobil balap. Persis sudah kayak mobil balap. Dan itu adalah good news. Ya karena artinya benar-benar mobil ini disiapkan buat track. Karena nggak mungkin mobil itu bisa performanya baik di track kalau misalnya suspensinya itu kompromi untuk kenyamanan di jalan raya. Kalau ini sih benar-benar kaku dan keras. Tidak mentul-mentul ya, tapi kaku dan keras. Ini untuk menghindari limbung kalau misalnya di track menikung dengan kecepatan tinggi gitu ya. Tapi kalau dibawa di jalan seperti ini, apalagi jalan konblok, kalau saya niat, saya bisa ngitung nih jumlah konbloknya yang saya lewatin pakai ban nih ada berapa. Bener-bener sambungan tiap konblok aja tuh terasa. Dan feedback ke setirnya juga terasa. Ya memang itulah yang dibutuhkan sebuah mobil balap. Feedback total, tidak ada kenyamanan yang diperhatikan. Bangkunya nyaman ya, joknya ini nyaman. Sempit banget, sempit ya, pas lah untuk badan saya. Kalau lebih besar lagi dari saya mungkin udah sulit gitu ya. Nah, joknya untungnya nggak yang keras gitu ya. Joknya masih lumayan empuk, tapi bantingannya sih amazing. Ini bukan buat dipakai harian. Ini kalau di track pas, tapi kalau buat dipakai di jalan-jalan gelombang seperti ini, ya gitu deh. Aspal. Akhirnya aspal. Oh iya, sennya kebalik ya. Kalau GR Yaris yang biasa yang masuk dari APM itu sennya di sebelah kiri. Mungkin itu UK spec ya. Nah yang ini di kanan. Nah ini bener nih. Sewajarnya sebuah Toyota dan sebuah Yaris ya di kanan. Jadi nggak kebalik-balik lagi. Posisi duduknya lebih ergonomis dibandingkan GR Yaris biasa karena dia bangkunya bisa lebih rendah. Jadi kita duduk itu posisinya lebih sport lah, lebih sporty gitu. Kalau GR Yaris yang sebelumnya itu agak tinggi duduknya, tapi ini bucket seatnya kelihatannya direndahkan lagi oleh
Toyota, jadi benar-benar pendek, kita duduknya enak, jadi lebih berasanya menyatu dengan mobilnya. Nah, sebelum saya lanjut ke impresi berkendaranya, ini ada beberapa hal yang sudah saya pasang di mobil ini. Salah satunya adalah kaca filmnya. Jadi kaca filmnya ini sudah dipasangkan Solar Guard Premium LX70 yang paling bening. Jadi paling bening di kanan, kiri, serta kaca depan. Kaca belakang itu dari pabriknya sudah gelap, jadi nggak dikasih kaca film lagi. Ini juga saya pakai yang bening supaya menjaga visibilitas ketika kita di trek. Karena di trek itu jangan sampai cahaya itu berkurang terlalu banyak masuk ke dalam kabin. Dan satu efeknya, walaupun ini bening, di dalam mobil adem. Karena Solar Guard Premium itu memiliki penolakan panas yang sangat baik. Dan LX70 ini selalu saya pakai untuk kaca depan, dan untuk beberapa mobil yang memang saya ingin tampilannya bening itu saya pasang juga di kaca samping. Ini benar-benar visibilitas tidak terhalang, tapi panas matahari itu nggak masuk sampai ke dalam. Jadi AC juga nggak perlu bekerja terlalu maksimal. Nah, ini kalau buat di Mandalika ini berguna nih, karena kita kan nggak pakai AC dan jendela biasanya kita tutup kalau misalnya lagi mau nyatetin waktu gitu. Nah, dengan adanya Solar Guard Premium LX series ini, jadi minimal nggak kena terik matahari lah ke kulit. Nah, satu lagi yang saya pasangkan di mobil ini untuk keperluan track day juga itu adalah dashcam. Saya pakai dashcam Blackview DR970X 2 channel, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa? Karena kadang-kadang walaupun saya pakai GoPro gitu ya, kadang-kadang itu masih suka ada masalah tidak terduga gitu. Kadang-kadang bisa mati karena kepanasan atau baterainya habis gitu ya. Nah, dengan dashcam ini memastikan semua momen di track itu akan terekam, dan dia kualitas gambarnya itu bisa sampai 4K HDR dengan night vision pula kalau misalnya dibutuhkan, kalau misalnya tracknya udah agak gelap. Dan dia pakai metode kompresi H265 sehingga menghemat memory card. Ini untuk seharian di track bisa ini dashcam. Tetap saya akan backup pakai GoPro gitu ya, tapi dashcam ini juga akan memberikan footage yang stabil, yang jelas, dan tidak terputus karena kita nggak ada isu masalah baterai, masalah memory card, atau masalah kepanasan. Karena Blackview ini juga dia sudah dirancang di suhu Indonesia, bahkan dia bisa tahan sampai 80 derajat Celcius. Nah, selain untuk kegunaan di track, tentu saja punya dashcam di jalan itu perlu ya sekarang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kejadian, itu bisa menjadi bukti. Kemudian misalnya kita parkir, dia juga mengawasi keadaan sekitar karena dia sudah dilengkapi dengan parking mode. Dan kameranya pintar karena ketika terang dia bisa menyesuaikan gambarnya supaya tidak terlalu terang, tapi ketika gelap dia juga bisa menyesuaikan kualitas gambarnya supaya menjadi lebih terang, tidak gelap gitu. Jadi nggak perlu style ISO semua, dia langsung sudah otomatis jelas mau siang mau malam. Kemudian Blackview DR970X 2 channel ini dia juga punya field of view-nya itu 155 derajat. Jadi hampir 180 derajat. Jadi benar-benar bisa mengcover semua kejadian, bukan hanya yang di depan mobil tapi juga di kanan kiri mobil. Udah gitu saya juga nggak perlu khawatir karena Blackview yang sebelumnya saya pasang di mobil-mobil saya itu awet, nggak pernah rusak, dan ada warranty panjang sekali sampai 18 bulan. Dan karena DR970X 2 channel ini adalah salah satu keluaran terbaru dan salah satu yang top of the line-nya dari Blackview, jadi prosesornya sudah yang terbaru, processing-nya cepat, serta sama seperti semua produk Blackview lainnya, dia dilengkapi dengan sistem konektivitas ke handphone yang sangat-sangat seamless. Benar-benar sangat sederhana menghubungkan antara handphone kita dengan perangkat dashcam dari Blackview ini. Jadi
begitu saya selesai track day, saya mau download, mau lihat, itu langsung gampang banget dari handphone. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai Blackview, Anda bisa lihat Instagramnya di sini. Oke, kita balik lagi ngerasain mobilnya. Sekarang kita sudah di aspal yang cukup halus. Yang ini adalah ininya ya, habitatnya gitu. Dan ini saya belum gaspol, tapi mobilnya tuh seakan mau ngajak lari terus. Ini beda sekali nih. Dan suara gemuruhnya tuh beda gitu ya. Ini seperti suara sudah ganti air intake. Dan cuitan turbonya juga kedengeran jelas. Nggak tahu Anda denger nggak ya, itu suara di knalpotnya tuh kayak angin tuh deras sekali gitu. Ini nggak kerasa seperti beda 11 HP. Ini seperti beda 40 HP rasanya ya. Jadi dari bawah tuh sudah lebih responsif. Karakternya sangat berbeda dengan GR Yaris. GR Yaris tuh masih ada waktu tunggunya, ada turbo lag-nya. Ini turbo lag-nya kecil sekali. Apa tuh yang terlempar? Ada yang sampai terlempar. Kuncinya sampai terlempar, itu padahal gas saya nggak gaspol ya, karena ini masih in rain juga, jadi saya nggak gaspol. Tapi ini definitely jauh lebih responsif dan jauh lebih terasa seperti mobil balap. Gemuruh ban, gemuruh knalpot, walaupun knalpotnya tidak bersuara, tapi ada gemuruh anginnya, kemudian cuitan turbonya, kemudian ada turbonya setelah angkat gas itu ada itu nggak ada di GR Yaris standar. Nah, tapi ada juga ya nggak ada di GR-MN ini. Nggak ada suara palsu dari speaker. Karena memang nggak ada speakernya. Tapi ini lajunya enak sekali. Jadi satu dari karakter mesinnya, kemudian dari karakter gearboxnya. Satunya itu panjang sekali. Satunya itu bisa sampai 60 km per jam ya. Misalnya kita masukin satu seperti ini. Beda banget sama GR Yaris. Ini bener-bener ngajak lari banget ini mobil. Dan terasa jauh lebih, apa ya bahasanya ya, terasa jauh lebih menyatu dengan kita. Ketika kita injak gas, langsung tenaga itu keluar secara instan. Dan perpindahan giginya itu juga presisi ya, sama kalau itu sama seperti GR Yaris, tapi close ratio. Jadi tidak jatuh terlalu jauh gitu ininya RPM-nya. Wih. Nggak nyangka gitu loh. Di atas kertas itu cuma beda 11 HP, 20 Nm. Nggak nyangka segini rasanya. Saya pikir cuma handlingnya, tapi ternyata karakter mesinnya luar biasa. Nah, tapi sekarang penasaran juga handlingnya. Kayak laler. Ini juga grip dan respon beloknya jauh dari GR Yaris. Dan GR Yaris itu adalah mobil yang sangat baik handlingnya, tapi di level berbeda dengan GR-MN Yaris ini. Wow, nggak ada gesernya sama sekali, nggak ada limbungnya sama sekali. Semua sangat presisi, dan ini akan bikin sangat pede ketika berada di track. Benar-benar semua suspensi yang keras itu termaafkan ketika kita bermanuver dengan mobil ini di aspal yang mulus. Benar-benar rewarding. Untuk remnya responsif. Tapi ya sama dengan GR Yaris, karena remnya tidak beda speknya dengan GR Yaris, dan GR Yaris juga udah responsif. Tapi yang berbeda adalah grip dari kopling. Itu ketika kita ngopling ya, masuk gua. Itu
terhentak badan kita ke belakang. Ini definitely koplingnya pasti dari bahan yang berbeda. Padahal beratnya sama koplingnya. Woi. Sekarang saya tahu kenapa mobil ini mahal sekali harganya. Bisa menyentuh 2,5 miliar rupiah. Ternyata bukan sekedar gimmick, bukan sekedar aksesoris, tapi ini benar-benar terasa mobil yang dicun. Terasa benar-benar ada effort dari Toyota untuk mencun mobil ini sehingga benar-benar jauh berbeda karakternya dibandingkan GR Yaris. Saya tidak percaya tadinya sebelum saya mencoba sendiri. Saya tadinya pikir ya mungkin ini gimmick-gimmick gitu kan, dan oke lah saya beli karena ini juga limited gitu ya. Tapi ternyata rasa berkendaranya jauh lebih racing dibandingkan yang saya perkirakan. Good job Toyota, good job. Begini rasanya ternyata punya sebuah tune car, mobil yang dituning. Beda memang, beda sekali. Dan itu nanti akan kita rasakan lebih lanjut bedanya pada saat kita bawa mobil ini ke sirkuit Mandalika. Well, benar-benar di atas ekspektasi saya. Nggak nyangka segininya rasa dari GRMN Yaris ini. Dan satu yang benar-benar saya nggak peduli tadi selama bikin video itu adalah audionya. Mobil ini kan audioless, tidak ada audionya, tapi itu justru membantu saya lebih fokus ke mobilnya dan nggak butuh audio. Audio itu nggak tepat berada di mobil seperti ini. Jadi ya nggak pakai audio juga nggak apa-apa. Kecuali memang saya sering pakai harian gitu ya. Ini kan mungkin hanya untuk track. Nah, ngomong-ngomong track, kira-kira apa yang harus saya ubah untuk di Mandalika? Saya rasa saya tidak akan mengubah apa-apa dulu karena karakternya luar biasa racingnya. Justru saya pengen membandingkan ini dengan GR Yaris standar. Kita coba. Kalau memang riset Toyota ini berhasil, mestinya perbedaan lap time-nya lumayan gitu. Nah, kita akan bawa GR Yaris standar ke Mandalika, kita akan bawa GRMN Yaris ke Mandalika, nanti kita tes. Setelah itu barulah modification part atau performance part yang saya ambil dari GR Yaris yang sebelumnya, baru terus nanti dipasang ke mobil ini untuk melihat lagi. Tapi sebelumnya saya yakin lebih menarik kalau kita bandingkan dulu dengan GR Yaris standar di habitatnya, yaitu di track. Well, terima kasih Evans Motor yang sudah mencarikan mobil ini dan akhirnya saya bisa mendapatkan. By the way, kita di Evans Pantai Indah Kapuk 2. Ini khusus used car centernya dari Evans Motor. Saya juga udah pernah bikin videonya di dalam menggerebek isi dari Evans Motor yang di Peak 2 ini. Oke, jadi nanti kita tunggu waktunya di Mandalika. Pastikan Anda stay tune terus di channel ini supaya Anda tidak ketinggalan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Follow Instagramnya Evans Motor @evansmotor_official. Juga follow Instagramnya dari Blackview serta Solarguard. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.